Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah telah menonton video saya di video sebelumnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait reliable networks ya. Untuk materi yang akan kita bahas saat ini. Nah, untuk melanjut dari sesi sebelumnya terkait Cisco ya, bagaimana jaringan itu bisa bekerja dalam perangkat kita. Oke, kita akan lanjut lagi untuk pembelajarannya pada kali ini ya. Baik, di sini kita masuk ke subbab yaitu 1.6 tentang reliable network. Nah, maksudnya apa? Reliable ini adalah sebuah jaringan yang dapat kita gunakan untuk apa saja. Nah, baik, di sini ada yang namanya network arsitektur ya di poin pertama. Nah, teman-teman tahu terkait network arsitektur atau arsitektur jaringan ya, ibaratkan ketika teman-teman kerja nih ya, ketika kerja, saking kerjanya suatu saat internet kita itu mati. Nah, kalau kita mati gimana? Perasaan teman-teman akhirnya apa? Kita kehilangan sebuah koneksi ya kan? Sehingga membuat diri kita itu sangat frustasi akan koneksi yang hilang. Nah, itu juga pernah kita alami. Nah, di sini terkait tentang arsitektur sebuah jaringan. Nah, jaringan itu mendukung berbagai banyak layanan teman-teman ya, yang harus beroperasi melalui berbagai jenis kabel dan perangkat yang membentuk sebuah infrastruktur fisik ya, istilahnya arsitektur jaringan lah. Dengan seiring berkembangnya jaringan, teman-teman ya, kita itu sudah mempelajari banyak hal. Ya, misalkan contoh di sini ada sebuah 4 karakteristik dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah networking ya, atau kita sebagai orang yang ahli di bidang jaringan. Nah, yang pertama di sini ada fault toleransi atau toleransi kesalahan. Ya, di mana ketika kita melakukan sebuah jaringan pasti di situ tidak akan lepas terkait kesalahan. Misalkan kita salah melakukan koneksi yang biasanya koneksinya di A, kita mencolokkannya di koneksinya yang di B. Nah, selanjutnya ada skalabilitas ya, di mana setiap jaringan itu mempunyai performanya masing-masing. Ya, mulai dari tingkat internet yang kencang hingga internet yang sangat lambat, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ya ini ada quality of service atau QoS ya, kualitas layanan, di mana layanan saat ini pasti semuanya itu sudah dilengkapi dengan jaringan. Nah, lalu yang terakhir, security, tentang keamanan. Bagaimana kita juga harus menciptakan suatu jaringan yang aman untuk penggunanya ya, teman-teman. Nah, oke. Lanjut di poin selanjutnya yakni kita akan membahas detail tentang fault tolerance ya atau toleransi kesalahan ya. Jadi jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpenuhi selama kegagalan ya teman-teman ya. Such a failure occurs ya, yang dimana jaringan ini tuh dibangun memungkinkan pemulihannya itu cepat ya, sehingga ketika kita mengalami sebuah maintenance network ya, kita itu bisa memulihkan, memperbaiki cepat ketika kegagalan itu terjadi. Nah, seperti contoh yang ada di sini ya, ibaratkan nih kita memiliki masalah ya di jaringan yang A. Nah, sehingga kita susah untuk mengkoneksikan diri kita itu ke internet ya. Jadi di sini ada redundansi koneksi ya, yang memungkinkan jalur alternatif ya jika perangkat atau yang kita kunjungi itu mengalami gangguan teman-teman ya. Di sini gangguan itu
dapat mempengaruhi kinerja suatu pengguna ya teman-teman. Nah, itu untuk terkait tentang kesalahan dalam melakukan sebuah jaringan. Nah, selanjutnya yakni skalabilitas ya. Nah, jaringan itu sebenarnya itu jaringan itu dapat kita skalakan dengan berkembangnya lebih cepat, lalu untuk mendukung pengguna dan aplikasi yang baru saat ini ya. Dan juga hal ini tuh dilakukan teman-teman tanpa menurunkan kinerja layanan yang diakses pengguna yang sudah ada. Nah, seperti gambar berikut ya. Ya, gambar ini maksudnya misalkan nih, di sini kita terdapat pengguna tambahan ya, dan seluruh jaringan itu dapat dihubungkan ke internet ya, tanpa menurunkan kinerja pengguna yang ada. Ya, misalkan di sini ya, tadi di atas ya, kita mempunyai dua buah topologi jaringan ya, di mana ini adalah misalkan kantor A, lalu kantor B, dan di sini ternyata ada kantor yang baru saja terhubung ke internet. Nah, sehingga dengan adanya sebuah perangkat yang baru saja terhubung, itu tidak akan mengganggu kinerja jaringan yang sudah kita setting dari awal, teman-teman. Sehingga dia membuat cabang barulah ya, dengan mengambil router untuk disambungkan kepada switch yang akan dipancarkan ke berbagai perangkat, teman-teman. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di poin 4 ada quality of service. Nah, maksudnya apa? Inilah kualitas layanan ya. Nah, quality of service itu adalah persyaratan jaringan ya yang harus meningkat saat ini, teman-teman. Ya, requirement of networks today ya. Karena apa? Bagusnya perangkat ya, bagusnya sebuah platform itu akan dinilai dengan tingkat kapabilitasnya dengan cepat, teman-teman ya. Karena kita kan masa sekarang kan apa-apa itu harus instan ya. Nah, maka dari itu kita juga harus menciptakan jaringan yang mana jaringan itu sudah aman dan kencang, teman-teman ya. Seperti transmisi suara dan video langsung, sehingga itu menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Nah, seperti sini ya, ada sebuah topologi ya. Nah, di sini ada kualitas layanan ya, yang dimana dikelola oleh router ya, untuk memastikan bahwa prioritas ya disesuaikan dengan jenis komunikasi dan kepentingan bagi suatu instansi, teman-teman ya. Jadi yang ada di kantor A, nah seluruh koneksi jaringannya mulai dari internet dan hal sebagainya itu semua sudah dikelola oleh satu router. Nah, sehingga satu router ini adalah kepala, bagian kepala yang mengatur segalanya di dalam jaringan seperti itu ya. Dan juga misalkan di sini ada halaman web, biasanya itu dapat menerima prioritas yang lebih rendah, teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini ada panggilan suara ya melalui IP ya atau VoIP. Nah, itu perlu diprioritaskan, teman-teman, untuk mempertahankan pengalaman pengguna yang lancar dan tanpa gangguan ya. User experience, bagaimana menciptakan pengalaman pengguna yang enak untuk digunakan. Jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, nah ini teman-teman ya, yang penting bagi kita semua, yakni bagaimana menciptakan jaringan yang aman bagi penggunanya. Ya, kita ketahui ya bahwa infrastruktur jaringan sekarang itu rata-rata sudah dilengkapi dengan jaringan ya. Ya, walaupun jaringan itu masih saja ada yang rentan kebocoran ya, seperti berita yang tahun kemarin ya, bahwa data negara itu sudah bocor ya. Nah, itu juga menjadi evaluasi bagi kita, bagaimana menciptakan jaringan yang luar biasa aman, teman-teman ya. Mulai dari bagaimana mengatur IP-nya, hingga bagaimana membangun jaringan yang benar-benar aman. Nah, seperti mengamankan infrastruktur jaringan yang mencakup pengamanan fisik perangkat, sehingga nanti ketika serang, perangkat itu tidak mudah panas hingga meledak.
Lalu di sini ada sebuah gambar ya teman, yang menunjukkan bahwa administrator itu dapat kita lindungi jaringan ya, melindungi jaringan dengan keamanan perangkat untuk mencegah akses ya masuk ke perangkat kita. Ya, misalkan ini ya, ini adalah sebuah router ya. Kenapa kok kita menggunakan router? Karena di router ini kita bisa pasang yang namanya firewall, yaitu perlindungan jaringan ya, sehingga ketika ada data masuk ke dalam perangkat kita, nah firewall itu akan bekerja untuk memfilter data yang kita masuk, sehingga di situ akan diketahui data mana saja yang berupa virus, berupa aplikasi yang memungkinkan berbahaya bagi penggunanya. Nah, firewall di situlah bekerja. Nah, untuk router saat ini rata-rata itu sudah dilengkapi dengan firewall, teman-teman. Insya Allah router sudah aman untuk kita gunakan. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya kerahasiaan ya, confidentiality, yakni data mana saja yang perlu kita privacy, yang tidak dapat dipublikasikan ya, sehingga bahwa hanya penerima yang ditujui saja seperti super admin atau administrator seperti itu. Nah, lanjut kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni di 1.7 teman-teman. Nah, di sini 1.7 itu apa sih? Nah, 1.7 ini terkait tentang tren network ya, tren jaringan. Jadi jaringan apa saja yang sekarang menjadi tren bagi kita, teman-teman. Nah, di sini ada tren terbaru ya terkait jaringan ya. Bahwasanya para penulisnya ini bilang bahwa kita itu sudah mengetahui banyak tentang hal ya terkait yang sudah saya paparkan dari tadi. Nah, bagaimana mulai dari bagaimana bentuknya, bagaimana jaringan itu bisa menghubungkan kita, dan juga apa yang kita butuhkan untuk menjaga keandalan jaringannya, teman-teman. Nah, dengan seiring dengan munculnya teknologi baru ya dan perangkat pengguna terakhir ya, seperti kita di pasaran bisnis maupun konsumen ya. Nah, kita juga harus terus menyesuaikan, teman, menyesuaikan dengan lingkungan yang terus berubah. Ya. Nah, misalkan di sini ada beberapa tren jaringan ya, seperti BYD, terus nah BYD itu teman-teman, kalau misalkan tahu BYD, nah di sini ada BYD yang dimana BYD itu sebuah tren ya, bahwasanya sekarang itu perangkat itu sudah mobile first. Tahu mobile first? Ya, segalanya itu menggunakan HP seperti itu. Atau istilahnya ya dengan mobile first itu. Nah, Biot ini adalah yang tren sekarang, sehingga apapun itu aplikasi itu kan sudah banyak support pada HP kita. Dan juga sekarang ini adalah tren online kolaborasi. Pada dulu ya, jaringan dulu itu kita susah, teman-teman, untuk melakukan kolaborasi, dan sekarang kita sudah bisa melakukan kolaborasi, teman-teman. Misalkan contohnya Figma ya, kita bisa mengerjakan suatu proyek berbarengan padahal beda perangkat. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini adalah video communication ya, komunikasi video. Nah, contohnya apa? Zoom, Google Meet ya, atau WhatsApp bisa ya, atau yang dimana kita itu bisa melakukan streaming video secara langsung ya, dengan koneksi internet yang cukup tinggi ya, seperti video callan. Nah, itu juga masuk bagian tren terbaru. Nah, terus yang terakhir ya, ini adalah cloud computing ya. Tahulah, cloud computing itu adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengelola data, menyimpan suatu data, bahkan bisa menjalankan aplikasi di dalam cloud computing. Seperti itu. Nah, ini adalah terkait bring your own device, teman-teman ya. Di mana perangkat kita sendiri itu sudah banyak mendukung di mobile ya. Istilahnya itu dengan mobile first, teman-teman ya.
di mana itu perangkat itu tidak harus di laptop, di HP itu juga bisa. Nah, itu juga menjadi tren bagi kita semua. Ya, rata-rata pengguna saat ini kan lebih banyak menggunakan mobile dibandingkan menggunakan desktop ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, ya ini ada kolaborasi ya, online kolaborasi. Teman-teman tahu, dimana ketika kita melakukan suatu kolaborasi, ya eh, project kita itu akan makin cepat cepat selesai. Nah, penulisnya bilang bahwa the art of working with another or others on a joint project ya, bahwa tindakan kerjasama dengan satu atau beberapa orang lain dalam proyek bersama ya. Jadi contohnya misalkan di sini ada Cisco, WebEx, terus ada student, teacher, dan sebagainya. Ya, contohnya kita sebagai desainer ya menggunakan Figma. Nah, itu juga termasuk online kolaborasi. Nah, selanjutnya ya ini ada video komunikasi teman-teman ya. Jadi aspek lain dari jaringan yang penting bagi kita untuk berkomunikasi yakni melalui video. Nah, kenapa? Video itu digunakan untuk bisa selain bisa untuk komunikasi, kita juga bisa kolaborasi, bahkan hiburan. Bahkan enaknya sekarang kita bisa melakukan panggilan video, teman-teman, yang dilakukan ke dan dari siapapun yang memiliki koneksi internet seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang dimana Cisco itu sedang melakukan uh, Cisco WebEx ya yang dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya, kayak kolaborasi gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah cloud computing ya. Nah, teman-teman tahu lah cloud computing itu apa, yakni cara kita mengakses teman-teman dan menyimpan data ke dalam cloud ya, memungkinkan kita itu bisa menyimpan data pribadi, bahkan mencadangkan seluruh penyimpanan di server melalui internet seperti itu. Bahkan kita juga bisa ketika kita mempunyai suatu aplikasi yang berjalannya secara terus-menerus, itu bisa kita simpan ke dalam cloud computing. Misalkan, teman-teman kita ketahui lah, game online itu kan berjalan secara langsung. Nah, jalannya itu gimana? Nah, itu diperlukan yang namanya cloud computing. Server yang terus berjalan tanpa henti. Dan juga kita bisa mengakses data-datanya di dalam, teman-teman. Seperti itu. Nah, dan juga di sini kita mempunyai sebuah jenis-jenis cloud ya, yang dimana di sini ada public cloud ya, dan tahu public cloud itu ya, dimana cloud itu menawarkan pada penggunanya yang gratis ya tentunya agar bisa diakses oleh banyak orang, misalkan seperti Google Drive ya, ataupun apapun yang bersifat publik teman-teman. Nah, kalau private ya itu tergantung dari kitanya mau ingin dibagikan secara publik atau private, dan private itu cenderung biasanya digunakan oleh suatu instansi seperti instansi pemerintah atau instansi perusahaan apapun, pasti itu mempunyai cloud yang bersifat private teman-teman, yang tidak perlu diketahui oleh pengguna lain maupun karyawannya sendiri seperti itu. Dan juga ada hybrid ya, di mana di sini kita bisa melakukan sebuah dua interaksi, di antaranya bisa juga private, sebagainya juga public, seperti itu. Biasanya ini juga terhubung menggunakan satu arsitektur, teman-teman. Lalu di sini ada community clouds ya, di mana komunitas clouds itu emang banyak sekarang namanya. Salah satunya itu seperti HIPAA ya, teman-teman ya. Yang dimana memerlukan sebuah autentikasi dan kerahasiaan khusus bahwa komunitas itu digunakan oleh banyak suatu instansi yang memiliki kebutuhan dan masalah yang sama. Seperti itu. Lalu di sini ada teknologi tren ya, tren teknologi di dalam rumah. Wah, ini cukup menarik nih, teman-teman. Ya, istilahnya itu seperti smart home ya. Nah, ini kalau kita baca ini terlalu panjang dong. Ya, kita cukup perhatikan yang ada di sini tuh. Yang dimana kita bisa mengendalikan rumah kita yang smart ya, hanya dapat dikontrol menggunakan HP.
Nah, dan juga kita bisa mengontrol lokasi kendaraan kita berada di mana dan digunakan oleh siapa, hanya cukup menggunakan HP. Sini kita juga lihat bisa jalurnya nih. Jalurnya dari HP ke mobil, bisa juga ke rumah. Dan itu pun semua bisa terjadi karena cloud. Ya. Karena semuanya itu terhubung ke dalam satu internet yang sama. Dan itu pastinya menggunakan cloud private ya, yang sehingga tidak dapat diakses oleh berbagai pengguna. Hanya pengguna kita sendiri. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada yang namanya power line networking. Oke, power line networking ini adalah jaringan yang cukup power ya, yang dimana untuk jaringan rumah yang biasanya menggunakan kabel ya, kabel listrik ya, seperti contoh ini yang untuk menghubungkan perangkat ya, seperti TV kita hubungkan ke jaringan ya, seperti perangkat-perangkat lainnya. Nah, ini perangkat yang cukup besar teman-teman ya. Ya, seperti contoh ini ya. Yang kuning ini yaitu koneksi kabel listrik yang tersalurkan ke listrik teman-teman. Dan kalau misalnya yang wired ini ya koneksi kabel biasa saja ya. Itu. Nah, lalu ini seperti yang terakhir ya. Nah, ini yang terakhir untuk bab ini ya, ini adalah wireless broadband. Teman tahu wireless broadband ini yakni sebuah nirkabel yang dapat kita hubungkan ke internet, yakni terkait tentang kecepatan biasanya teman. Ya bagaimana menciptakan sebuah jaringan yang begitu cepat ya koneksinya, dan juga bagaimana kita membatasi pengguna dengan kecepatan yang berapa sekian seperti itu. Seperti di sini ada WASP ya teman, yang dimana menghubungkan pengguna ke titik akses atau sebuah pancaran sinyal yang ditentukan menggunakan teknologi nirkabel ya, yang serupa yang ditemukan di jaringan area lokal. Seperti itu ya. Seperti contohnya ini, rumah kita terpancar dengan sinyal ya, sinyal WiFi, sehingga perangkat yang sudah mendukung WiFi maka itu bisa menyambungkan internetnya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya yakni network security teman-teman. Nah, terkait tentang network security ya, kita ada banyak mempelajari tentang hal ya dari tadi. Nah, ini adalah terakhir ya, bagaimana menciptakan sebuah internet yang aman bagi penggunanya teman-teman. Nah, mulai dari security threats ya, yang poin pertama. Nah, ini adalah ancaman keamanan ya bagi pengguna. Misalkan kita sudah pernah mendengar nih ya bahwa penulisnya bilang nih, you have to stop at the read news ya. Misalnya kita sudah pernah mendengar atau membaca berita ya, jaringan perusahaan yang rentan diretas teman. Wah, itu sungguh menarik sekali ya. Dan juga di sini ada beberapa ya, ada beberapa ancaman yang sering kita jumpai teman-teman ya, seperti virus, lalu worm, lalu ada trojan, yang dimana ini itu berisi sebuah perangkat lunak ya, atau kode yang berbahaya yang berjalan di perangkat pengguna teman-teman. Wah, ini bahaya sekali ya. Nah, dan itu mula karena terjadinya pengurangan filter data yang masuk ke dalam jaringan kita teman-teman, seperti ada spyware dan ada banyak lainnya ya. Nah, ibaratkan seperti ini nih. Ini ada sebuah contoh ya, teman-teman. Ini adalah sebuah internet dan di sini ada sebuah firewall yang menangkal segala ancaman bagi penggunanya, teman. Ketika ancamannya itu sudah dijebol, wah siap-siap nih. Perangkat kita akan dipaparkan oleh banyak sekali virus, teman-teman ya. Ya, di sini misalkan nih ada compromised host ya, host yang sudah dirasuki oleh virus teman-teman ya. Nah, lalu di poin kedua yakni adalah security solusi, bagaimana menciptakan solusi keamanan. Nah, di sini penulisnya itu
unik teman-teman ya, mengatakan bahwa no single solution ya, tidak ada satu solusi ya yang dapat melindungi jaringan dari berbagai ancaman. Wah, ini bukan solusi namanya teman-teman ya. Nah, kenapa? Nah, di sini baru dijelaskan ya, if someone ya, keamanan harus diterapkan dalam beberapa lapisan teman-teman ya. Nah, dan juga di sini terdapat ya sebuah tips ya, komponen keamanan dasar untuk jaringan kita ya, mulai dari rumah atau kantor kecil ya. Ini apa? Kita harus menyediakan sebuah antivirus atau anti spyware ataupun spyware filtering ya teman-teman ya, atau penyaring data ya. Dan juga ada banyak di sini ada dedicated system ya. Sistem ini menyediakan kemampuan firewall yang lebih canggih kan. Itu. Nah, seperti ini yang sudah digambarkan orang teman ya. Bahwasanya di sini terdapat sebuah internet yang memancarkan internetnya kepada penggunanya. Dan sini ada firewall dan ini adalah perangkat kita. Sebenarnya internet itu dari sananya yang ISP ya, Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Nah, dia itu sudah menciptakan sebuah keamanan, teman-teman. Nah, lalu kenapa kok keamanannya bisa bobol? Nah, mungkin karena ada suatu firewall ya atau suatu keamanan ya yang mudah ditiru oleh para hacker, teman-teman. Seperti itu, sehingga mudah sekali jaringan kita itu disusupi. Nah, itu terkait network security. Nah, lalu yang terakhir kita masuk ke bagian the IT profesional ya. Nah, bagaimana kita menjadi sebuah anak TI yang profesional teman-teman ya. Nah, ini ada CCNA teman-teman ya, yang dimana ini menceritakan bahwa sebagai mahasiswa atau sebagai pelajar ya, student sebagai pelajar network ya, kita adalah sebagai orang yang belajar di forum CCNA. Nah, di sini kita diminta untuk apa? Memungkinkan kita itu sudah berkarir di bidang IT, teman-teman. Or masih belajar untuk mempersiapkan diri seperti itu. Jadi kita mempunyai dua pilihan antara kita sudah berkarir atau masih baru memulai seperti itu. Karena nggak apa-apa sih teman-teman ya. Lalu di sini juga ada networking jobs ya, di mana dari siswonya itu telah mempersiapkan kita teman-teman ya untuk membuat suatu sertifikasi CCNA ya teman-teman. Nah, kenapa? Karena ini bisa kita gunakan nanti ketika kita lulus dari sekolah kita teman-teman ya. Di sini Nah, di sini kita juga bisa membuat sebuah sertifikat ya. Gitu. Nah, dan ini adalah yang poin ketiga yang terakhir, yakni tentang riset IT dan peluang kerja, jaringan peluang kerja. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita sudah mau belajar banyak hal ya terkait jaringan, mulai dari kita mengatur jaringan internet, bahkan kita dapat mengetahui jaringan apa saja yang bisa memasuki ke perangkat kita. Nah, bagi kita, apa yang perlu kita persiapkan, nah, itu tergantung dengan kitanya, teman-teman. Jadi cukup itu yang dapat saya sampaikan, ya kurang lebihnya saya juga mohon maaf, apabila benar itu datangnya dari Allah, jika salah itu datangnya dari saya. Cukup sekian, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now that we're so